Selamat Selamat pagi. pagi. Anda menyaksikan live event Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 bersama saya Valencia Melvinsi. Dan saya Iqbal Himawan. Kita tampil berbeda hari ini. Dan pada live event kali ini pemirsa kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan berbagai kegiatan. Baik itu jelang upacara pengibaran bendera. Dan upacara pengibaran bendera ini nanti kami akan hadirkan dari berbagai tempat dan juga titik di Indonesia. Wow, nanti akan kami hadirkan informasinya untuk Anda pemirsa. Dan untuk mengawali acara live event ini kita akan ikuti bedah editorial media Indonesia bersama rekan kami ada Hamdan Al-Kafi. Alka, silahkan. Iya, baik Valencia Melvinski dan juga Iqbal, terima kasih. Dan pemirsa, seperti biasa di pagi hari ini kita akan mengetengahkan untuk Anda editorial media Indonesia. Dan kali ini sudah bersama saya, anggota Dewan Redaktif Media Indonesia, Mbak Kania Sutisnawinata. Itu kali ya, terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat pagi, Alka. Iya, kita hari ini akan mengulas tema sebenarnya yang cukup menarik dan menjadi fokus kita bersama tentunya, yakni memerdekakan rakyat dari kemiskinan. Sebenarnya memaknai kemerdekaan itu kita sudah di usia 79 tahun, Mbak Kania. Dirgahayu dulu dong. Iya, dirgahayu sebenarnya ya. Biasanya itu kan kemerdekaan, hari kemerdekaan itu dirayakan dengan penuh euforia ya. Euforia. Tapi saking seringnya 79 kali kita memaknai kemerdekaan ini, akankah ini serasa hanya seremonial belaka, Mbak? Ya itu sebenarnya ya yang perlu kita angkat juga gitu pada kesempatan pagi hari ini. Kalau dulu itu kan kemerdekaan awalnya itu adalah dimaknai sebagai pembebasan dari belenggu penjajah asing, tapi dengan perkembangan zaman tentunya arti kemerdekaan itu juga berubah dan juga berkembang begitu. Nah, kalau kita melihat sekarang ini kan peringatan kemerdekaan tidak boleh hanya ditandai dengan euforia gitu kan. Kita tahu biasanya selalu disertai dengan upacara, kegiatan lomba-lomba yang khas begitu. Boleh-boleh saja begitu ya. Namanya juga kita merayakan gitu ya. Memperingati begitu. Nah, tapi kemudian kita juga ingin kita semua memaknai kembali atau merefleksikan arti dari kemerdekaan. Tadi Alka sudah mengatakan 79 tahun ya, berarti di tanggal 17 Agustus ini. Nah, kita ingin merefleksikan dengan mengangkat sejumlah tantangan yang masih dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Dan berbagai tantangan pasti sudah menghadang kita ya, meskipun nanti ada pemerintahan baru itu, dan itulah yang menjadi tantangan kita nanti ke depannya. Kita harus perlu kolaborasi, sinergi antara semua stakeholder yang ada pastinya. Nanti kita akan bahas lebih jauh makanya, dan tentunya pemirsa memasuki tahun terakhir di 8 dekade Indonesia merdeka ini, sejumlah capaian memang telah diraih. Dan itulah mengapa kemerdekaan ini bisa menjadi jembatan emas bagi bangsa Indonesia ini untuk meraih puncak kejayaan. Dan kemerdekaan ialah suluh penerang yang membangkitkan optimisme bagi lempangnya jalan menuju kemajuan bangsa. Dan pemirsa, inilah editorial Indonesia dengan tema memerdekakan rakyat dari kemiskinan. Bersama saya Hamdan Al-Kafi dan juga Kania Sutisnawinata untuk Anda. Memerdekakan rakyat . Memasuki tahun terakhir 8 dekade Indonesia merdeka, sejumlah capaian telah diraih. Itulah mengapa kemerdekaan bisa menjadi jembatan emas bagi bangsa ini untuk meraih puncak-puncak kejayaan. Kemerdekaan ialah suluh penerang yang membangkitkan optimisme bagi lempangnya jalan menuju kemajuan bangsa. Namun, jujur kita akui, tidak sepenuhnya cita-cita kemerdekaan sudah mampu diwujudkan. Indonesia memang telah merdeka dari penjajahan, namun belum sepenuhnya merdeka dari kemiskinan. Tujuan kemerdekaan tidak lain agar bangsa ini berdaulat dan sejahtera. Cita-cita bangsa ini sebagaimana berkali-kali disampaikan oleh Presiden Soekarno ialah bahwa di dalam Indonesia yang merdeka tidak boleh ada kemiskinan. Dalam pidato di hadapan anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945, pertama kali Bung Karno menandaskan itu. Tapi jalan memberantas kemiskinan teramat terjal dan berliku.
Hingga kini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret lalu, lebih dari 25 juta anak bangsa masih hidup dalam jeratan kemiskinan. Bahkan, lebih dari 2 juta orang diantaranya masuk kategori miskin ekstrim alias amat sangat miskin. Benar bahwa angka tersebut sudah turun tajam bila dibandingkan dengan kondisi 2 dekade yang lalu. Bahkan, dalam pidato kenegaraannya yang terakhir, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa angka kemiskinan ekstrim telah mampu diturunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8%. Namun, penurunan itu tetap belum sesuai dengan target menghilangkan kemiskinan ekstrim di akhir tahun ini. Belum lagi sejumlah analisis ekonom menunjukkan fondas kebijakan upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan itu rapuh. Pasalnya, kebijakan penopang kebijakan itu bergantung pada bantuan sosial atau bansos, bukan efek dari sistem perekonomian. Indikasinya, meskipun pertumbuhan ekonomi relatif kuat, namun cakupan bansos meningkat secara sangat signifikan. Dalam situasi normal dan kebijakan normal, ketika pertumbuhan ekonomi bagus, tentu kebijakan bansos dikurangi karena ekonomi bergerak di tingkat bawah. Kenyataannya, meskipun pertumbuhan ekonomi di atas 5%, anggaran belanja bansos yang sangat besar terus dipertahankan meski pandemi telah berakhir. Anggaran belanja bansos pada 2023 mencapai 146,5 triliun rupiah dan pada 2024 mencapai 152,3 triliun rupiah, meningkat daripada anggaran sebelum pandemi yang 112,5 triliun rupiah pada 2019. Kedepan, memasuki tahun terakhir dalam dekade ke-8 usianya, bangsa ini tentu masih terus berupaya menatap masa depan dengan penuh optimisme untuk mewujudkan kemerdekaan sepenuhnya, termasuk kebebasan dari kemiskinan. Dirgahayu Indonesiaku, merdeka! Ya, pemirsa, memerdekakan rakyat dari kemiskinan masih bersama saya Hamdan Al-Kafi dan juga Makania Sutisnawinita. Memang kita sudah merdeka dari penjajahan khususnya Makania, namun khususnya terkait dengan kemerdekaan dari kemiskinan ini kita tampaknya harus menjadi catatan khusus Makania. Harus menjadi catatan khusus seperti yang tadi sudah diulas panjang lebar gitu dalam editorial bahwa memang ada perbaikan gitu, tapi apakah perbaikannya itu sudah cukup begitu dan apakah perbaikannya itu bisa sustain begitu, karena pada kenyataannya kalau kita bicara soal cita-cita kemerdekaan yang hakiki begitu ya, berulang kali kita mendengar dari para pendiri bangsa yang mengaitkan cita-cita kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah berkaitan dengan rasa keadilan dan juga kesejahteraan begitu bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Nah, kemudian diangkat dalam editorial pada pagi hari ini adalah soal kemiskinan yang memang kalau menurut catatannya ada perbaikan tapi belum sepenuhnya hilang gitu dari bumi Indonesia. Ini yang kemudian memang
dalam masa transisi pemerintahan seperti sekarang ini, karena begitu banyak begitu tonggak-tonggak baru begitu yang sekarang kita rayakan juga gitu dalam rangka Hari Kemerdekaan hari ini, di mana kita nanti juga upacara benderanya juga akan di IKN gitu, dan kemudian juga ada transisi pemerintahan di depan mata kita begitu. Jadi cita-cita dan harapan ini yang kemudian kita titipkan gitu kepada pemimpin yang baru nanti untuk supaya dituntaskan dan diinyahkan dari bumi Indonesia kalau kita bicara soal kemiskinan. Karena tadi kalau kita melihat kan datanya ini per bulan Maret lalu ya, data dari Badan Pusat Statistik, lebih dari 25 juta anak bangsa itu masih hidup dalam jeratan kemiskinan, masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kamu tahu garis kemiskinan di Indonesia itu berapa per bulannya, per kapitanya? Per kapitanya berapa? 500.000 saja. 500.000 saja. Anda bayangkan dengan 500.000 itu bisa beli apa? Tak terbayangkan dengan segitu. Itu tapi kalau kita bicara sekarang yang ekstrim itu yang 2 juta orang itu. Artinya ini yang kemudian menjadi catatan juga ke depan bagaimana bisa dituntaskan persoalan kemiskinan yang walaupun sebenarnya kalau melihat dari paling tidak dari statistiknya seperti yang juga sudah disampaikan dalam nota keuangan kemarin oleh Presiden, mengatakan bahwa terus menurun ya kalau kita bicara soal kemiskinan ekstrim dari 6% sekarang menjadi 0,8% gitu. Tapi bagaimana caranya supaya terus turun, bukan nambah gitu ke depannya. Nah, ini yang kemudian kita titipkan harapan baru itu kepada Presiden terpilih nantinya. Iya. Sejauh mana optimisme ini menitipkan PR yang lumayan berat ini untuk memerdekakan kemiskinan dalam pemerintahan baru nanti? Mbak, seberapa optimis? Ya kalau kita melihat kan berulang kali begitu ya dalam kampanyenya kan Pak Prabowo itu selalu mengatakan untuk mewujudkan kebijakan yang bisa membuat kemiskinan di Indonesia itu hilang. Kemudian juga Pak Prabowo mengatakan Indonesia belum sepenuhnya merdeka selama masih ada rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Jadi harusnya kita optimis. Begitu. Tapi memang harus dicari kebijakan begitu yang memang efektif dan juga sustain begitu. Itu yang kita cari. Dan itu PR besar kita ya, ini lumayan jalan terjal juga untuk mengatasi kemiskinan ini dengan berbagai program tentunya dan juga insentif yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah itu nantinya kita harapkan bisa mengatasi kemiskinan ini, dan meskipun PR besar kita dan lumayan jalan terjal untuk kesananya Mbak Tkania ya. Iya. Iya tentunya begitu ya, karena lagi-lagi gitu kita konteksnya ini kan hari ini kan 17 Agustus Dirgahayu Republik Indonesia, kemudian nanti kita akan melihat ada sejarah baru begitu di mana upacara bendera untuk pertama kalinya itu dipindahkan sekarang dipusatkan dari IKN, dari Kalimantan Timur begitu. Ibu Kota Nusantara begitu ya. Nanti kemudian juga masih ada upacara bendera yang akan dilaksanakan di sini. Jadi nanti akan ada 2 tempat. Tentunya ini juga menjadi simbol ya, simbol transformasi begitu, karena diharapkan IKN ini kan juga akan menandai pembangunan atau upaya pemerataan pembangunan untuk seluruh Indonesia begitu ya. Makanya kemudian ibu kotanya ini dipindahkan. Jadi simbol-simbolnya ini sudah mengarah ke sana begitu ya Alka, untuk kemudian transformasi besar itu menjadi harapan baru bagi rakyat Indonesia. Iya, kita sepakat bahwa perayaan tidak hanya terpusat di Jakarta tapi juga di Kalimantan juga terkait dengan ibu kota Nusantara ini menjadi semacam simbol transformasi pemerataan pembangunan kita. Tidak hanya Jawa sentris saja Mbak Ania, tapi Indonesia sentris. Anda sepakat terkait hal ini? Ya itu yang kita harapkan ya, paling tidak dari simbol gitu ya, dari simbolisasinya itu sebenarnya ya sudah mengarah ke sana, dan itu namanya juga harapan gitu yang harus diwujudkan ke depannya. Ini adalah tonggak baru begitu ya, tapi ke depannya memang masih ada perjalanan begitu ya, karena yang namanya memperingati kemerdekaan, kebebasan dari belenggu penjajah dan lain sebagainya dengan perkembangan zaman yang terus berubah, ini adalah perjalanan panjang begitu, apalagi kita nanti akan memperingati 100 tahun kemerdekaan Indonesia Emas begitu ya. Nah, dalam perjalanan panjang menuju ke sana tentunya harus dikawal dengan ikhtiar-ikhtiar gitu. Nah, dalam masa transisi pemerintahan seperti sekarang ini nanti pemimpinnya juga akan baru. Kalau kita melihat seperti misalnya RAPBN 2025 nota keuangan yang kemarin juga disampaikan oleh Presiden begitu, melihat ada shifting sebenarnya arah kebijakan pembangunan ke depannya, seperti misalnya dana infrastruktur begitu yang kemudian juga sudah jauh berkurang gitu, dipangkas gitu. Jadi arahnya ini memang akan berbeda begitu. Nah, itu yang kita tunggu juga gitu. Arah kebijakan ke depannya ini apa yang nanti akan menjadi program unggulan dari pemerintahan yang akan datang. Walaupun kita sudah mendengar ya beberapa program yang nanti juga akan dicanangkan, misalnya program makan siang
atau gizi gratis gitu dan lain sebagainya, itu yang kemudian kita tunggu begitu. Implementasinya akan seperti apa dan apa yang kemudian menjadi sasaran pembangunan ke depannya. Ini yang kita tunggu-tunggu nanti terkait dengan pemerintahan baru dari Presiden terpilih Prabowo Gibran, terkait dengan mungkin fokusnya berbeda jauh dengan pemerintahan Jokowi dan pemerintahan sekarang ini ya Mbak ya. Walaupun keberlanjutan ya. Iya, walaupun keberlanjutan ya. pasti kita tunggu-tunggu ya. Terkait dengan beberapa program infrastruktur yang sudah tidak lagi difokuskan, tapi mungkin meskipun alokasi anggaran yang turun tadi hanya sekitar 75 triliun di anggaran PUPR tadi, mungkin mereka tetap fokus tapi hanya yang menunjang program-program Prabowo Gibran seperti ketahanan pangan, mungkin infrastruktur irigasi air, tapi ini kan tetap menunjang ketahanan pangan. Mungkin fokus di situ aja mungkin makanya. Betul. Ada juga soal pendidikan, gitu, juga, infrastruktur pendidikan itu juga menjadi salah satu yang kemudian akan mendapatkan perhatian karena kita tahu itu salah satu tantangan yang kita hadapi juga soal pemerataan ya. Pemerataan tidak hanya soal kemiskinan tapi juga soal pendidikan yang berkualitas. Itu yang kemudian masih menjadi PR besar ke depannya. Kemiskinan dan pendidikan itulah yang masih menjadi PR besar itu. Tidak, pemirsa, kita akan terus mengulas bagaimana usaha kita untuk memerdekakan rakyat dari kemiskinan di editorial Media Indonesia. Kami kembali untuk Anda usai jeda berikut, tetap bersama kami. Didukung oleh Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia di edisi hari ini, Sabtu 17 Agustus 2024, tepat bertepatan dengan perayaan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia dengan tema Memerdekakan Rakyat Indonesia. Masih bersama saya Mbak Al-Kafi dan juga rekannya Sutisna Winata. Makanya kalau kita lihat nota keuangan kemarin, Anda melihat seperti apa yang sebenarnya ingin disampaikan dari nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini? Iya, ini kita jadi bahas soal nota keuangan ya. Tapi ini masih ada kaitannya begitu dengan tema kita pada pagi hari ini, pengentasan kemiskinan gitu. Karena pada dasarnya mengapa kemudian nota keuangan ini penting sekali untuk dicermati dan signifikan pada tahun ini adalah karena pemerintahan yang sekarang menyiapkan anggaran untuk pemerintahan yang berikutnya gitu. Karena di akhir tahun ini kan kita akan melihat pelantikan presiden yang baru begitu. Jadi artinya anggaran yang sekarang disiapkan oleh pemerintahan yang sekarang itu akan digunakan untuk pemerintahan yang baru ke depan yang nanti akan dilantik di akhir tahun ini begitu ya. Tapi kalau kita melihat dari apa yang sudah disampaikan, temanya saja, arsitektur dari anggaran yang sudah disiapkan ini kan biasanya kita bisa melihat nih prioritasnya nanti akan ada di mana, program-program unggulannya ada di mana dan lain sebagainya, itu bisa terlihat dari anggaran yang disiapkan gitu. Nah, kalau kita melihat dari temanya saja ini kan adalah untuk menjaga stabilitas, inklusivitas dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan gitu ya. Dari situ kan sudah cukup jelas gitu. Melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan begitu. Nah, itu tema besarnya. Jadi yang perlu digarisbawahi itu adalah soal keberlanjutan begitu ya. Jadi kalaupun misalnya nanti ada perubahan, itu perubahannya ya paling tidak misalnya program yang kita tahu yang sama sekali berbeda itu adalah program gizi gratis gitu yang kemudian juga menjadi sorotan. Kemudian juga soal pembangunan IKN dan lain sebagainya itu kan juga menjadi sorotan berapa anggaran yang nanti akan dialokasikan. Jadi keberlanjutannya ini juga akan diuji begitu ya. Kalau kita melihat seperti itu. Tapi kembali lagi kepada tema kita pada pagi hari ini menyangkut soal program unggulan berkesinambungan dan kemudian juga menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, kalau kita bicara inklusif, satu yang belum kita bahas tadi itu adalah soal pemerataan. Begitu ya, pemerataan, tidak kesenjangan. Tidak lagi ada Jawa sentris tapi Indonesia sentris tadi. Iya, begitu. Nah, kalau kita lihat misalnya kembali lagi gitu ya, mengutip apa yang sudah disampaikan oleh BPS di awal tahun ini di Maret 2024 itu masih ada 25 juta orang sekian gitu atau sekitar 9,03% dari penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tadi kita sudah bahas di bawah garis kemiskinan itu artinya apa? Ya sekarang garis kemiskinannya itu dipatok standarnya ada Rp550.000
per kapita per tahun bulan gitu ya. Ini kan jadi PR ya. Belum lagi kita bicara yang ekstrim itu juga menjadi salah satu yang targetnya harusnya di akhir tahun ini 0% gitu. Tapi sekarang itu baru mencapai 0,8%. Artinya itu cukup prestasi sebenarnya begitu ya, karena bisa diturunkan begitu ya. Target yang cukup ambisius kah itu? Target yang cukup ambisius dan nyaris tercapai tapi belum tercapai begitu kan. Catatannya kan seperti itu gitu. Jadi walaupun dikatakan sebenarnya kan sepanjang 5 tahun terakhir ini misalnya ada COVID yang waktu itu kita hadapi bersama-sama yang juga menyebabkan jumlah kemiskinan ini meningkat gitu dan sampai residu dengan COVID juga masih sampai sekarang dampaknya masih ada. Iya, betul begitu. Nah, artinya sekarang kita kan ini sebagai rapor dari pemerintahan yang sekarang gitu. Bagaimana kemudian rapor ini bisa dilanjutkan ke depannya dan kemudian diperbaiki begitu. Kalau misalnya sampai dengan akhir tahun ini belum bisa 0%, 0,8%, lalu apa yang akan dilakukan gitu oleh pemerintahan yang akan datang? Karena lagi-lagi kalau dikaitkan dengan kemerdekaan ya ini kan soal keadilan dan kesejahteraan. Apakah itu bagaimana kita memaknai kemerdekaan untuk tahun-tahun berikutnya ya, kalau misalnya melihat dari itu kan makanya ekonomi ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali begitu untuk menjadi perhatian kita bersama begitu. Nah, kembali lagi ke anggaran kemarin yang sudah disampaikan, semua mencatat gitu anggaran-anggaran apa saja yang nanti kemudian akan menjadi prioritas pembangunan ke depannya begitu. Walaupun nanti kemungkinan juga masih akan direvisi dan lain sebagainya. Jadi perjalanannya masih panjang tapi tentunya kita menitipkan harapan begitu ya bahwa cita-cita bangsa ini seperti yang juga dituangkan dalam berbagai kali kesempatan oleh para pendiri bangsa ini kemudian untuk bisa diwujudkan. Tidak harus menunggu sampai dengan 100 tahun begitu ya, tapi paling tidak di usia kita yang sekarang keberapa? Ke-79 itu kita sudah hampir mendekati begitu cita-cita ideal dari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Target Indonesia Emas di 2045 nanti dengan PR yang lumayan masih banyak dan jalan yang cukup terjal nanti itu, makanya seberapa besarkah target Indonesia Emas itu nanti akan kita bisa dapatkan di perjalanan sisa dari 79 ke 100 tahun ini? Ya harus optimis ya, harus optimis. Kalau misalnya kita melihat begitu ya dari berbagai program, lagi-lagi kita kembali lagi ke desain dari rancangan atau sekarang yang sudah menjadi nota keuangan begitu. Memang kemudian anggaran yang disediakan ini didesain sedemikian fleksibel untuk menyediakan ruang fiskal gitu ya. Ruang fiskal ini untuk bisa mengantisipasi karena lagi-lagi kalau dikaitkan dengan ketidakpastian global karena kita hidup dalam ruang bukan ruang yang hampa begitu, ada juga tantangan global yang kita hadapi. Ini membuat anggaran itu harus dibuat sefleksibel mungkin gitu untuk mengantisipasi adanya perubahan-perubahan. Tapi intinya kan kita harus melihat bahwa target jangka pendeknya dulu. Yang pasti kan transisi pemerintahan nih di depan mata. Dan ini begitu. sangat difokuskan ya oleh Prabowo Gibran ini ya. Transisi pemerintahan apalagi terus nanti kan ibu kota ini kan sudah dipindahkan dan kan kita tahu gitu bahwa harapannya ini pemerataan pembangunan ini kemudian terjadi apabila ibu kota ini dipindahkan itu semua memang harus diarahkan ke sana begitu ya. Tapi kan kita bicara soal target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya paling tidak misalnya yang harus segera kita lihat bersama adalah perwujudan dari makan bergizi gratis itu seperti apa, anggarannya berapa, kemudian akan dikelola oleh siapa misalnya. Terus kemudian juga ada program percepatan renovasi sekolah. Nah ini juga sesuatu yang pendidikan kita tunggu. Ini kan kita bicara soal pemerataan ya. Pemerataan itu kan bisa pemerataan ekonomi, pembangunan, kemudian juga pendidikan begitu. Kemudian juga ada soal penguatan lumbung pangan tadi yang Anda sempat sebut ya. Iya, di ketahanan pangan tadi ya. Anda punya perhatian ya terhadap itu ya. Karena kita harus makan gitu ya. Kita harus makan dan kita harus memastikan bahwa ya harga-harga paling tidak terjangkau gitu untuk masyarakat dan lain sebagainya. Iya, terkait dengan beberapa hal yang tadi menjadi fokus beberapa hal yang kita fokuskan tadi, makanya apalagi pemerintahan Prabowo Gibran itu sangat fokus terkait dengan pemerintahan transisi tadi. Bahkan sampai ada seorang Thomas Juwandono yang sudah dimasukkan di kabinet sekarang ini. Itu tandanya seperti apa, Mbak? Ya paling tidak berarti kan sudah ada sinkronisasi ya. Itu yang kemudian ya, yang kita harus syukuri adalah bahwa ya peralihan pemerintahan sekarang ini berjalan relatif lancar sampai dengan tadi Anda mengatakan wamen juga ada satu begitu yang baru yang kemudian kita ketahui juga adalah dari keluarga begitu, dari keluarga besar Pak Prabowo yang kemudian bisa mengawal begitu. Karena lagi-lagi kalau kita bicara soal anggaran ini biasanya anggaran yang terutama dalam masa transisi seperti sekarang ini begitu ya. Ini kan anggaran yang dipersiapkan
dipersiapkan oleh pemerintahan yang sekarang gitu. Sementara pemerintahan yang baru mungkin saja punya program yang berbeda, tapi karena temanya keberlanjutan begitu ya, harusnya sih tidak terlalu berbeda jauh begitu. Tapi memang ada program-program yang kemudian juga harus disinkronkan, ada program-program baru begitu yang harus disinkronkan. Tapi tema besarnya itu adalah bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi ini inklusif dan juga berkelanjutan gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita jaga bersama-sama juga untuk memastikan bahwa pemerintahan yang akan datang ini tahu gitu PR-PR yang tersisa yang harus kemudian dilanjutkan dan diperbaiki ke depannya begitu. Nah, makanya kemudian kita mengangkat soal tema kemiskinan ini di kita hari kawal ini bersama makanya terkait dengan bagaimanapun juga PR masih banyak dan jalan lumayan terjal, tapi untuk memberikan rakyat dari kemiskinan itu suatu hal yang niscaya, apalagi menuju Indonesia Emas 2045 ini. Terima kasih telah bersama kami makanya Sutus Newita dan pemirsa memasuki tahun terakhir dalam dekade ke-8 usianya bangsa Indonesia ini tentu masih terus berupaya untuk menatap masa depan dengan penuh optimis untuk mewujudkan kemerdekaan sepenuhnya termasuk kebebasan dari kemiskinan. Dirgahayu Indonesiaku, merdeka. Kita kembali ke Iqbal dan juga Valen. Baik, terima kasih rekan Alka, itu tadi editorial Media Indonesia. Dan kita akan melanjutkan pemirsa informasi terkini untuk Anda dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Kita akan menyaksikan apa nanti yang pertama? Nanti akan ada pengibaran bendera, persiapannya dulu ya Iqbal ya. Nanti juga akan kami hadirkan untuk Anda bagaimana situasi terkini pada saat pengibaran bendera tahun ini di hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Tapi Iqbal, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh